Smart Listener, untuk Anda segera kami hadirkan Smart Community. Smart Community untuk membangun komunikasi, kebersamaan, dan kerjasama yang kuat serta bermanfaat bagi banyak orang bersama berbagai komunitas di Indonesia. Smart Community menghubungkan dan menyatukan Indonesia. Hai Solid-Solid, selamat pagi, selamat hari Sabtu, selamat merayakan Hari Chinese New Year untuk Anda yang merayakan. Hari ini spesial di Sabtu jam 9 pagi, Audrey Joanna menemani Anda dalam Smart Community dan juga pastinya sembari merayakan Chinese New Year, kita kedatangan tamu spesial pada pagi hari ini dari sahabat Chinese. Dan sudah hadir pada pagi hari ini ada Ko Hendy. Selamat pagi Ko Hendy. Pagi. Gimana kabarnya, sehat ya Ko? Dahsyat, bahagia, harmonis. Oke. Dan juga sudah hadir Citika, admin SCI. Hai Citika, selamat pagi. Hai pagi Audrey. Oke, hari ini cerah-cerah banget ya, karena kita juga merayakan Chinese New Year yang mungkin sudah kita tunggu-tunggu. Dan ini merupakan tahun naga kayu katanya. Semoga ini menjadi peruntungan untuk kita masing-masing. Jadi kita akan berkenalan sebenarnya dengan komunitas sahabat Chinese Indonesia yang menurut info ini dari tahun 2021. Yes, benar. Betul. Mungkin kita ke Ko Hendy dulu nih sebagai boleh. foundernya. Sebenarnya komunitas ini komunitas apa sih Ko? Boleh dijelaskan lebih lanjut nggak? Silakan. Nah, sahabat Chinese itu komunitas jadi wadah untuk para Chinese, keturunan Chinese di Indonesia. Itu yang kita bisa bersosialisasi bareng gitu loh. Dari kita karaoke bareng, jalan bareng, main board game bareng gitu. Terus ya kita berharap lama-lama dari temen jadi demen. Oke. Ya, dari teman-teman biasa ada yang jadi teman hidup. Oh, banyak kayak gitu ya case-nya ya. Ya, banyak yang jadian, terus lagi ada juga yang lagi menuju ke pernikahannya gitu. Oke. Jadi cukup menarik gitu ya. Apa aktivitas yang dilakukan dari teman-teman sahabat Chinese Indonesia. Kalau dari Citika sendiri mungkin boleh sharing sebenarnya gimana sih komunitas ini dari point of view Citika mungkin ya. Dari point of view saya ya. Ya jadi memang kan pas lagi COVID itu kan semua orang kan di rumah ya. Yes, dan kayak betul. seperti juga banyak. Kalau memang dilihat kan kalau yang SCI ini boleh dibilang usianya range-nya dari 25 sampai 45 tahun. Usia-usia itu kan orang pada sibuk ya, udah pada mulai kerja gitu, aktivitasnya udah benar-benar kayak udah lebih ke individualis lah, bukan sebetulnya dibilang ya. Jadi lingkungannya kan kebanyakan kantor, pulang rumah gitu. Kalaupun misalnya hari weekend mungkin hangoutnya sama temennya kebanyakan itu aja gitu. Jadi saya ngeliat sih karena komunitas ini jadi buat kita tuh lebih banyak bisa bersosialisasi dengan teman-teman baru gitu. Jadi kayak ada satu wadah kita bisa banyak kenalan lagi nih mungkin yang sebelumnya bahkan yang benar-benar saya nggak pernah kenal, tapi ada juga lucu kadang-kadang ternyata temennya temen ini gitu. Dari situ juga jadinya ada ininya juga gitu, seru-serunya di situ gitu kan, ada korelasinya gitu. Jadi memang kita di sini kita bisa jadi nambah teman gitu ya, tadi sudah dijelasin sama si Ko Hendy. Jadi ada kayak aktivitas yang mungkin banyak juga ternyata hobinya sama gitu kan. Dari situ jadi punya temen, jadi bisa akrab, jadi bisa punya teman untuk ngelakuin kegiatan sama-sama gitu. Dan surprisingly juga mungkin selama ini kayak kita ada juga kan kegiatan sosial, nanti mungkin bisa dijelasin lagi sama si Ko Hendy gitu ya. Mungkin banyak orang yang nggak realize ternyata selama ini dia mungkin pengen lakuin kegiatan sosial tapi nggak punya temennya nih gitu. Betul. Kayak gini jadinya ya udah sama-sama kita lakuin bakso bareng gitu. Terus misalnya ternyata hobi nyanyi juga, ya udah jadi karaokean bareng gitu-gitu. Jadinya dari situ jadi ini sih yang paling seru mungkin saya belum pernah lakuin selama ini, kayak contohnya board games gitu ya. Kan selama ini kan biasanya kalau board games kan identik dengan anak-anak muda yang masih mungkin lagi kuliahan gitu ya. Tapi di sini jadi kita ya udah karena seumuran ya udah kita main board game bareng. Oke, unik ya. Tapi kita balik lagi ke Ko Hendy gitu, karena kalau kita ngobrolin tentang komunitas as a founder pasti punya keresahan terlebih dahulu nih untuk akhirnya memutuskan untuk kayaknya harus nih ada sebuah komunitas tentang bla bla bla. Kalau dari Ko Hendy sendiri sebenarnya awal mula keresahannya itu karena apa kok? Karena memang melihat teman-teman Chinese sendiri memang butuh wadah untuk berkumpul atau seperti apa? Oke, jadi di awalnya tuh pas waktu
COVID kan lagi lockdown. Jadi banyak kita dari kita tuh jadi ansos, ya kan? Jadi antisosial, jadi aduh kan kita nggak bisa kemana-mana, nggak bisa kumpul. Abis itu saya bikin dari WhatsApp group, ya kan? WhatsApp group dari 40 orang, teman-teman, terus dikenalin teman-teman, sekarang udah hampir 400 orang gitu. Iya, dari situ kita abis itu pas udah selesai open lockdown gitu ya, itu kita bisa kumpul-kumpul bareng, olahraga bareng, ada yang traveling bareng gitu. Terus jadi enak banget gitu kan. Terus dari sahabat-sahabat gitu ya, itu banyak yang jadian. Terus abis itu dari sahabat-sahabat udah kita kayak banyak yang udah jadi kayak saudara, udah kayak benar-benar sahabat gitu. Jadi kita wah enak banget nih komunitas gitu. Akhirnya orang ngajak temen, akhirnya jadi berkembang, jadi besar. Oke, ada yang bisa jadi teman, ada yang jadi teman hidup, tadi ya. Mungkin ada juga yang jadi network, dapat bisnis, partner bisnis, banyak juga banyak, ya. Gitu. Kayak saya misalnya beli komputer sama teman saya, terus ada yang mereka ada pasang CCTV sama saya gitu. Terus ada juga yang macam-macam, banyak networknya, banyak gitu. Jadi simbiosis mutualisme lah kalau kita balik ke biologi gitu ya. Nah, nanti kita akan bahas juga sebenarnya kegiatannya apa aja, karena tadi ada disebut karaoke, ada bansos dan lain sebagainya gitu ya, bentuk kegiatan sosial. Apalagi sih sebenarnya yang seru-seru yang mungkin bisa menjadi gambaran komunitas sahabat Chinese Indonesia ini. Nanti kita akan bahas setelah yang satu ini ya, Kak Hendy dan juga Citika. Jadi siap-siap untuk sharing nih pengalamannya, kira-kira versi kalian momen apa yang terseru, nanti aku juga akan tanyain. Jadi listeners, untuk Anda yang mungkin menyaksikan siaran kami secara live YouTube gitu ya di Radio Smart FM, ataupun mungkin mendengarkan secara on air, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam Smart Community sampai dengan jam 10 pagi. Smart Listener, tetaplah bersama kami. Smart Community segera kembali untuk Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB Plus serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart Listener, kembali Anda ikuti Smart Community, menghubungkan dan menyatukan Indonesia. Kembali Smart Listeners dalam Smart Community, masih edisi Chinese New Year. Hari ini di tanggal 10 Februari 2024, kita berbincang bersama teman-teman dari sahabat Chinese Indonesia, masih bersama Ko Hendy selaku founder ya, dan juga ada Citika selaku admin SCI yang juga
sebagai PR, MC, apalagi Ci? Banyak ya. Backup ya. Backup, pokoknya tim huru hara lah ya gitu. Tapi yang pasti kenapa juga mungkin tim-timnya juga cukup banyak gitu ya, dan juga mungkin ada MC-nya juga, ada PR-nya juga, karena kegiatan ataupun aktivitasnya kalau tadi aku sharing-sharing secara off air nih sama listeners, banyak banget gitu ya. Mulai dari yang seru-seruan, yang serius, yang berbagi gitu ya, bahkan yang mungkin self development juga banyak banget. So kita mau breakdown dong sebenarnya kegiatannya apa aja sih? Mungkin Citika nanti ditambahkan Kohendi, silakan. Boleh. Jadi kalau yang untuk boleh dibilang gini, kalau secara terkonsep itu ada big event ya. Big event itu biasanya kita memang kayak ada special moment, terutama kan kalau karena di sini konteksnya masih single sebagian ya, hampir pas masuk single ya. Yes. Itu mungkin momen besarnya kayak lagi Valentine, pas mungkin kebetulan kan deketan sama sebentar lagi nih ya. Iya, gitu. Terus yang itu lagi juga biasanya Natal dan Tahun Baru. Tahun baruan gitu ya. Jadi memang kita biasanya biasa kita buat supaya orang-orang kan mungkin pengen ngumpul-ngumpulnya nih, ada euforianya gitu kan, pengen sekalian. Nah itu yang big eventnya gitu. Tapi kalau yang kayak boleh dibilang semi, yang tadi dibilang semi eventnya kayak ada 17 Agustusan gitu ya, kita pengen juga kan ada kayak kebersamaannya dan juga nasionalismenya juga ya, gitu ya. Gitu ya, maksudnya supaya ini ya sama-sama gitu kan. Terus dari yang tapi kalau misalnya yang boleh dibilang bukan small ya, tapi maksudnya kayak spontanis, kayak berdasarkan hobinya nih, atau misalnya berdasarkan kayak passionnya sama, yang tadi dibilang kan, misalnya contoh kuliner bareng gitu ya, itu paling rame. Kalau kuliner juga rame, nonton bareng, itu pernah sampai berapa puluh orang ya, jadi kayak kita cuma belas nih, siapa yang mau nonton bareng ini, ada apalagi pas lagi bioskop baru mulai buka ya, langsung gitu kan, banyak yang pengen ada habis kuliner, habis itu nonton. Terus misalnya board game, yang tadi saya sempat sharing juga gitu ya, saya hal yang baru nih buat saya pribadi gitu kan. Kemarin juga sempat pada saat itu bukan traveling sih, masih mungkin hiking ya waktu itu ya, hiking di Sentul gitu kan. Ke ini juga yang ke mana? Oh iya, yang ke Malang saya. Ke Malang, paling jauh ke Malang. Satu bus itu. Oke, tadi tur ya. Iya, karena kan mungkin orang, maksudnya kan itu kan dialami pada saat zaman kuliah kan, yang gitu dulu ya. Yang dulu akhirnya bisa ngerasain sekarang. Iya, tetap lagi bisa ada kebersamaan. Itu yang mungkin yang paling berkesan ya, maksudnya kalau orang-orang teman-teman yang pengen tuh di situ gitu loh, kebersamaannya, terus ada momen-momennya gitu kan. Jadi lebih nggak itu aja dilakuin kan, tadi saya bilang kan, banyak kan, apalagi kita di Jakarta itu kan aktivitasnya kan dari pagi ya, udah ada yang bahkan bangun jam 5 pagi sampai malam, pagi ketemu malam gitu. Jadi ini kayak ada something different aja sih, jadi ada kegiatan-kegiatan yang beda dan teman-temannya baru. Betul. Kalau kata orang-orang zaman sekarang kan work-life balance ya. Iya, betul. Nah, ada balance-nya tuh di sini gitu ya, di sahabat Chinese Indonesia. Nah, kalau itu dari event-event yang mungkin cukup apa ya, entertaining gitu ya, Ci ya. Kalau self development ya, karena tadi Kohendi bilang kita juga ada kelas bla 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 bla, seminar bla bla bla. Gimana gambaran apa ya yang disuguhkan lah kalau dari SCI sendiri? Oke, nah yang pernah kita bikin itu seminar tentang yang relationship, terus tentang dating ya kan. Terus abis itu kita seminar tentang prenuptial agreement, karena kan banyak yang orang pengen tahu prenup tuh apa sih gitu kan. Itu ada yang beberapa dari member kita, ada yang beberapa juga dari yang luar. Terus nanti kedepannya kita lagi mau bikin healing luka batin, ya kan? Karena banyak orang-orang yang belum dapat pasangan, itu sebenarnya ada trauma masa lalu ya. Betul. Terus habis itu kita lagi mau bikin juga seminar tentang komunikasi. Jadi biar gimana sih cara ngobrolnya enak. Karena ada beberapa teman kita gitu ya, yang dia jago dalam hal bersosialisasi, ngobrol, pokoknya enak banget ngobrol sama dia. Terus yang ada juga kita pernah bikin seminar tentang AI, karena artificial intelligence di dunia kerja sama di dunia relationship bahkan gitu ya, itu kepake gitu. Kayak kita lagi mau, misalkan kita lagi bingung nih, gue mau ngedate di mana ya, gitu, ngedate di mana di Jakarta Barat yang budgetnya segini gitu. Yang tinggal menarik, chat GPT gitu ya. Tinggal ini aja itu muncul gitu. Bahkan pengen kasih ucapan apa, itu kita pakai AI, itu mempermudah banget gitu loh. Itu yang perlu orang tahu gitu. Jadi kita self development sama untuk yang kita bekali untuk relationship juga gitu. Nanti kedepannya kita lagi mau bikin ada kelas make up, ya, sama kelas untuk
yang fashion gitu. Grooming Grooming, dan sebagainya betul. ya. Oke, jadi tidak hanya mendapatkan teman tapi juga bisa bertukar ilmu gitu ya. Mungkin teman-teman yang ada di dalam juga ada yang cukup expert di bidang itu, Yes. itulah yang membawa kok ya, membawa seminar tersebut atau gimana? Ya. Atau panggil expert dari luar? Banyak kita lihat karena kita mau pakai misalkan kita mau ngangkat dari teman-teman kita juga, karena kan kita member udah bentar lagi 400 orang WhatsApp grup kami gitu. Nah itu banyak orang-orang hebat gitu, kayak ini Miss Tika ya kan, ini ya kepala cabang loh, kepala cabang suatu bank loh, dan banyak orang-orang profesional berprestasi lainnya yang memang mereka hebat gitu, mereka berkompetensi gitu. Yes, jadi saling berbagi ilmu lah Yes, ya, saling melengkapi juga Yes, seperti benar. itu kok. Tapi kalau bicara tentang visi misi gitu ya, ataupun sebenarnya tujuan dari adanya SCI ini atau Sahabat Chinese Indonesia ini, selain ya jadi tempatnya para teman-teman Chinese gitu untuk bersosialisasi, apalagi sih sebenarnya goals-nya kalau dari Ko Hendy sendiri? Kalau goals-nya ya kita pengen ibaratnya dari jalan bareng, main bareng, sampai akhirnya ada yang jadi teman hidup bareng, ya kan? Terus ya kita pengen jadi benar-benar wadah untuk para orang Indonesia yang keturunan Chinese, ya kan, dimanapun berada. Ada yang member kita di ini loh, di US juga ada. Gitu. Terus ya jadi kita punya ada kebersamaan gitu loh, kebersamaan karena kita kan sebenarnya Chinese Indonesia itu minoritas ya, itu minoritas banget, cuman less than 10% gitu loh. Terus ya kalau kita makin akrab gitu, apalagi udah umur 30-40-an itu teman-teman kita, teman main udah pada yang udah married, ya udah punya hidupnya sendiri gitu ya. Jadi kita kayak loh, kok gue jadi sendiri. Nah dengan adanya Sahabat Chinese Indonesia itu kita nggak sendirian gitu, kita ada sahabat-sahabat, ada teman, ada kita bersosialisasi bareng gitu. Aku balik lagi nih ke Citika gitu ya. Tadi kan dari banyaknya kegiatan ya Ci ya, ataupun activity yang diikuti, Cici sebagai PR mungkin melihat event mana sih yang rame banget gitu diikutin sama teman-teman komunitas SCI sendiri, yang jadi favorit mereka kalau ada tuh ditanya kapan lagi nih Ci gitu. Kalau yang untuk big event ya, saya lihat sih momennya pasti kalau kayak Valentine ya, memang tahun lalu itu euforianya ini banget gitu ya. Karena kan sampai ada yang usia di bawah 25 pun mau ikutan, terus kita bilang ini lebih khusus yang ke ini dulu gitu ya. Jadi boleh dibilang, tapi sebenarnya hampir semua event sih kayak traveling gitu. Pokoknya sebenarnya yang kayak gitu-gitu orang tuh seneng ya, karena at the end orang akan suka sesuatu yang sebenarnya dia suka tapi dia pengen ada temennya barengan gitu kan gitu ya. Even kayak hanya untuk makan gitu ya di mana gitu. Waktu itu kita pernah juga kumpul di Petak 6 ya, atau misalnya kita hari pagi di GBK itu langsung cepet sih gitu. Tapi kalau memang untuk event khususnya sih, kalau saya lihat ya momen-momennya ya di situ sih, sama tahun baruan. Yang pas Natal tahun baru itu euforianya juga cukup besar gitu loh. Banyak gitu yang dari mana-mana gitu yang tertarik untuk yuk ayo saya mau join gitu, saya mau daftar gitu. Ini Valentine ini ada event kah? Ada. Tanggal 24 Februari dari jam 5.30 sampai selesai sekitar jam 10 lah gitu. Itu kita di Jakarta Selatan, Kokas gitu, tempatnya gede. Ternyata ada schedule-nya nih ya untuk merayakan Valentine bersama. Nah, kalau tadi dari Citika, dari Ko Hendy mungkin ya selaku founder, melihat dari berbagai kegiatan gitu ya yang mungkin euforianya besar atau mungkin favoritnya Ko Hendy lah gitu. Kalau ngelihat kayaknya teman-teman tuh antusias banget gitu untuk ikutan. Kira-kira aktivitas yang mana tuh kok? Aktivitas kumpul bareng event gede ya, pas mingle gitu kan, karena itu games-gamesnya juga unik, karena kami para panitia itu develop games-games yang nggak pasaran gitu loh, yang unik gitu loh. Terus abis itu sama aktivitas kayak makan bareng sama main board game bareng gitu. Board game nih sering banget disebut-sebut. Iya. Karena menarik gitu. Menarik karena jenis-jenis board game juga kan kita punya segudang gitu ya, dan juga pastinya
kalau main bareng tuh feel-nya beda Iya, aja. bener. Itu bisa buat addicted sih memang. Betul. Ada satu momen kayak kita cuma ngumpul, ayo kita main Ayo, board Iya. game. Gak spesifik satu games, itu juga yang dimainin. Oke, masih penasaran sama game itu ya. Iya. Oke. Nanti kita akan lanjut lagi karena pastinya dalam membangun sebuah komunitas dan ini kan semakin besar ya kok, di Instagram aja sudah 13.000 followers gitu ya. Pasti akan ada tantangan gitu ya. Mungkin yang sudah dilewati atau ke depannya. So, apa sih sebenarnya tantangan untuk membesarkan komunitas berbasis suku lah kita bilangnya seperti ini gitu ya. Nanti kita akan bahas setelah yang satu ini, dan pastinya solid untuk Anda yang masih ingin bergabung, yang penasaran juga gimana cara gabungnya, tenang, nanti kita akan ungkapkan semuanya kepada Anda. Jadi tetaplah bersama kami dalam Smart Community. Smart Listener, tetaplah bersama kami. Smart Community, segera kembali untuk Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart Listener, kembali Anda ikuti Smart Community, menghubungkan dan menyatukan Indonesia. Masih dalam Smart Community, Smart Listeners, dan juga masih berbincang terkait dengan sebuah komunitas yang cukup menarik gitu ya, sahabat Chinese Indonesia yang mewadahi sosok-sosok yang butuh tempat gitu ya untuk melakukan aktivitas bersama, dengan pastinya vibes yang sama juga nih dari teman-teman Chinese. Dan kali ini kita akan cerita-cerita juga nih Ko Hendy dan juga Citika, karena menurut Audrey untuk membesarkan sebuah komunitas pasti selalu ada tantangan gitu ya. Apalagi ini kan komunitasnya terbangun tuh di masa COVID-19. Itu kan agak sebenarnya riskan nih ya Ko Hendy ya. Bangun komunitas kok pas COVID gitu. Gimana ketemunya gitu. Apakah itu menjadi satu tantangan atau mungkin ada tantangan lain? Boleh di-share, silakan Ko. Tantangannya ya, kalau tantangan sih kayak menyatukan perbedaan pendapat gitu kan, sama keinginan orang gitu kan. Terus jadi sama tantangan yang berikutnya, ada orang yang beranggapan komunitas kita cuman komunitas jodoh doang gitu loh. Jadi kayak komunitas jodoh kan kayak orang punya stigma negatif, kayak nggak laku aja gitu kan. Padahal ini bukan tentang komunitas jodoh doang, tapi komunitas persahabatan gitu kan, yang kalian bisa main bareng, hangout bareng, jalan-jalan bareng gitu. Terus kalau pas waktu COVID ya kan, pas waktu COVID itu kita beruntungnya pas udah mendekati akhir-akhir lockdown gitu loh. Gitu. Ya tantangannya pas pertama-tama ya kita cuman online doang, nggak ada offline, nggak enak juga. Betul. Gitu. Makanya kita perlu adanya offline dan online gitu kan. Terus tantangannya
kadang kita sebagai admin kita harus seleksi. Terus kita kadang kita harus berhadapan dengan orang-orang unik, ya kan? Yang kalau memang kita ada ground rules yang tegas, yang memang kalau kita kick ya kita kick. Tantangannya ya tiba-tiba kalau mereka nggak seneng, kita bisa dimaki-maki, diomel-omelin, diapain gitu. Karena gitu. Jadi cukup challenge sebenarnya di awal gitu ya, karena ya itu nggak bisa ketemu, tapi ternyata setelah PSBB di perlonggar, ternyata antusiasmenya jadi naik gitu ya. Bahkan sekarang udah hampir 400. Awalnya 40 ya? 40 kali lipat. Iya, 10 kali lipat. Kalau dari Citika sendiri selaku PR gitu, melihat challenge-nya nih di mana nih, Ci? Apakah mungkin antusiasme para Chinese yang ada di luar sana untuk gabung juga ini jadi challenge tersendiri untuk teman-teman RCI atau gimana? Iya, kalau challenge-nya sih memang ya semakin gede kan pasti semakin banyak angin yang kencang. Waktu awal-awal sih memang kan startnya kan banyak kan dari teman ke teman. Ketika dari teman ke teman kan memang kayak lebih gampang ya filternya, kita kayak ada garantinya gitu. Memang jadi challenge-nya memang tadi seperti yang kemarin dibilang, jadi kayak ketika apalagi pada saat medsosnya udah jalan banget gitu ya, banyak banget orang tuh yang kita ini siapa ya gitu kan. Kita mau juga jaga sama-sama supaya komunitas ini tuh sama-sama bukan image ya, lebih ke arah sehat ya, maksudnya lebih benar-benar teman-teman itu pergaulannya sehat gitu. Jadi kita juga tetap jaga filter, jangan sampai nanti ada yang nggak enak atau gimana gitu. Jadi ya kita benar-benar ngeliatin tuh biasanya itu challenge salah satunya ya, kita biasa diskusi sih dalam satu tim gitu. Jadi bukannya kita kayak memilihnya yang gimana, tapi kita pengen supaya value-nya sama nih gitu loh, maksudnya visinya gitu loh, tidak ada istilahnya nanti niat-niat tidak baik lah istilahnya gitu. Kita pengen semuanya tuh in a positive way gitu, semua orang pengen temenan, pengen saling ekspansi supaya mengembangkan diri gitu ya, supaya pergaulannya positif juga. Itu sih yang memang salah satu yang paling yang paling challenge-nya tuh mungkin yang filter di awal ya, admin yang bagian pendaftarannya nih. Jadi mohon maaf kalau misalnya nanti kok agak lama ya gitu responnya gitu, karena kita semua di sini juga belum ada yang misalnya benar-benar full time semua. Kita sini ada kegiatan sendiri-sendiri masing-masing. Ya kayak saya memang, kalau saya sih kebetulan bukan bagian admin yang pendaftaran kan. Ya, mungkin tapi dimaklumi, jadi karena semuanya kerja gitu ya. Jadi mungkin slow respon gitu, mungkin malam hari baru bisa ngerespon gitu ya. Kadang-kadang orang kan ekspektasinya tinggi banget gitu ya gitu ya. Itu mungkin tantangannya. Orang-orang tuh ekspektasinya yang ini, tapi ya kita berharap dengan ini kita sama-sama ya pengen sama-sama kebersamaannya, itu yang kita tekanin sih. Challenge-nya sih sama mungkin usia juga ya. Kita kan usianya kan range-nya memang kita batasin, karena bukannya kita nggak mau kayak semua usia gabung gitu. Cuma ya memang nggak bisa dipungkiri kalau semakin jaraknya semakin jauh, omongannya ada sedikit beda lah gitu loh. Gapnya ya. Iya, misalnya kayak mungkin zaman-zaman kayak saya sama kayak ini, mungkin kita nontonnya dulu masa kecilnya sama ya, nontonnya sama. Iya kan, bandnya saya yang disukai misalnya lagu yang kayak band musiknya sama, tapi kalau ada yang beda gapnya terlalu Gen Z gitu ya. Udah beda lagi gitu kan omongan-omongannya gitu. Walaupun kita bisa ngikutin, kita harus bisa ngikutin kan, namanya perubahan-perubahan kan kita ingin, cuman lebih ya itulah, kalau yang usia itu juga jadi lumayan challenging. Bayangkan kalau usia 25 sampai 45, kalau misalnya cewek, kita jadi bukan ngomongin gender ya, tapi maksudnya kayak tadi kan misal supaya masuk nih, nggak usah cewek sama cowok sesama yang ini aja, kalau usia 45 sampai 25 ngomongannya mungkin agak beda ya gitu sih, lebih ke challenge-nya di situ juga. Tapi jadi menarik nih ya, tadi dibilang ada filter dulu di awal nih ya, Ci dan juga Kok. Setelah difilter akan di mana wadah untuk komunikasinya? Apakah ada grup WA ataupun ada dibagi-bagi lagi? Oke, jadi apa aja tuh yang menjadi kegiatan juga di grup WA itu? Mungkin aktivitinya boleh di-spill dikit kah? Kegiatan di grup WA ya kita ada untuk ngobrol hahihi. Terus ada yang tentang sport. Yuk, ada yang mau olahraga bareng, badminton bareng, pingpong bareng gitu. Terus ada yang suka art, museum, ya kan. Terus nonton bareng gitu, nyanyi bareng. Terus ada yang mau baksos bareng gitu, kuliner bareng gitu. Itu kegiatan-kegiatan di grup WA. Jadi kita ada bagian-bagian ini juga yang lainnya. Gitu. Jadi seluruh informasi itu bisa seluruh informasi kegiatan didapatkan di WA. Gitu. Kalau di Instagram, apakah itu hanya konten kegiatan aja atau
teman-teman yang mungkin cuman jadi followers juga bisa ikutan gitu kok. Gimana? Kalau di Instagram kita lebih ke konten ya, sama Oke. kita kadang kita ngasih edukasi. Hmm. Tapi kalau di grup WhatsApp edukasinya lebih mendalam Dalam ya? gitu, karena banyak yang kita benar-benar dari saya sendiri sebagai founder, saya benar-benar care ya kan, pengen punya mereka tuh value-nya naik gitu kan, value-nya dari karakternya, dari penampilannya, dari apapun itu. Jadi bukan cuman di dalam komunitas doang, tapi di real life gitu, sama dia bisa punya untuk temen atau bahkan pasangan hidupnya itu jadi lebih bagus gitu loh. Oke. Jadi menarik nih ya. Nah, tadi kita juga udah sempat sebutkan gitu ya. Tadi dari temen jadi demen. Nah, Iya. ini emang udah banyak nih korbannya yang jadi gitu ya. Bukan korban dong itu. Itu bukan korban. Bukan korban ya. Bukan korban. Itu yang dicari soalnya. Itu yang dicari Itu yang gitu. dicari. Enggak sih, enggak ya. Atau gimana tuh? Mungkin Citika nanti tambahkan Ko Hendy. Sebenarnya udah ada beberapa yang memang istilahnya ketemu dari situ ya, dan saling tapi Banyak. udah ada yang merit, yang sampai merit mungkin saya belum tahu nih kalau yang mungkin ongoing kali Ongoing. ya. Amin. Tapi ya istilahnya yang pasti udah banyak sih yang beberapa yang memang mungkin dari sering kegiatan activity sama-sama gitu ya. Jadi mungkin temuin cocok gitu ya, mungkin mereka jadinya mutusin untuk ya jadian ya kalau istilahnya orang Betul. anak muda sekarang gitu ya. Dan saat ini sih kalau mungkin boleh tambahkan ada yang Ditambahkan mungkin kok? Silakan. Wah, kita happy banget ya. Cuman ada beberapa juga yang jadian nggak bilang-bilang kita. Jadi backstreet ya. Iya beneran, gitu, jadian nggak bilang-bilang kita gitu. Oke. Dan sampai sekarang banyak masih jadian gitu. Oke. Kita sering update juga Iya. kayak statusnya tiap tanggal 1 gitu. Itu ada yang jadian, ada yang udah married gitu. Oh, Jadi di grup oke. itu, di grup Aha. WhatsApp itu kita ada rutin kayak update status juga. Jadi jangan sampai nih nanti ada yang udah yang kalau bisa sih kalau udah official gitu, Aha. misalnya mereka itu jadinya udah sama tahu oh ini udah sama ini gitu kan. Iya, jangan nanti jadinya ada cita segi 3, segi 4, segi 5 Iya, benar, gitu benar. ya, bahaya gitu. Benar. Oke, jadi itu salah satu lah dampak gitu ya. Kalau misalnya dampak lain, kalau itu kan tadi dari mingle gitu ya, dari mungkin karir atau bisnis, ada nggak yang udah kelihatan, oh ternyata ini sama si B partner bisnis ternyata jadi sukses gitu, ada nggak yang sudah berjalan mungkin kok atau Yang kalau sampai sukses banget saat ini belum, karena kan usia kami juga belum sampai 3 tahun. Sedangkan untuk bisnis biar sukses rata-rata udah Ya, di atas cukup 3 tahun, panjang, 5 betul. tahun gitu. Cuman yang simbiosis mutualisme ya kan, ini pakai jasa ini pakai belanja ini itu banyak Udah sih. Banyak gitu. ya. Karena kita juga ada wadah juga itu untuk wadah tersendiri itu untuk jualan jasanya atau jualan produknya gitu. Oke, jadi dari sisi bisnisnya juga tetap jalan Iya. ya. Jadi Iya. nggak, kalau nggak dapet jodoh nggak apa-apa, siapa tahu dapet cuan. Tetap ya always. Tetap. Oke, nanti kita akan sharing lagi gitu ya, soal listeners ya, terkait dengan harapan, apalagi nih kita memasuki tahun naga kayu juga gitu ya. Mungkin ada harapan secara terkhusus dari Ko Hendy, dari Citika untuk keberlangsungan komunitas ini, dan juga pastinya small listeners yang mungkin mendengarkan terus juga merasa aku Chinese nih tapi aku belum punya komunitas kok, Ci. Wah, Gimana welcome caranya? Nah, nanti kita akan bahas di sesi terakhir. Gimana caranya untuk join? Nanti kita akan bahas di sesi ini. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami sampai dengan jam 10 pagi. Smart Listener, tetaplah bersama kami. Smart Community, segera kembali untuk Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network,
hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart Listener, kembali Anda ikuti Smart Community, menghubungkan dan menyatukan Indonesia. Kembali Smart Listeners untuk sesi terakhir. Seru banget ngobrol sama Ko Hendy sama Citika, ya, nggak ada habisnya. Ternyata komunitas yang berbasis kesukuan ini juga menarik gitu ya. Mungkin ini juga bisa menjadi inspirasi untuk teman-teman yang kayaknya sukuku belum ada gitu ya. Karena jujur aku sebagai anak rantau juga ya gitu, merasakan komunitas kesukuan tuh sangat penting gitu. Nah, mungkin sharing sedikit gitu Ci ataupun Ko. Banyak juga nggak sih anak-anak rantau yang jadi anggota di SCI sendiri sehingga mereka jadi punya rumah lah istilahnya, jadi kangen rumah tuh ada obatnya. Gimana Ko Hendy atau Citika silakan? Kalau boleh ngomong, saya juga anak rantau. Sama-sama anak rantau ya, tadi saya bilang kan, makanya karena kan pas hari kerja full gitu ya, jadi ya memang kayak ada yang kurang gitu ya, jadi gitu ya. Jadi kita sama-sama, kalau saya kan kebetulan karena Nasrani kan ke gereja juga gitu ya, tapi kan pada saat itu pasti ada kayak waktu-waktu yang kayak kok ada yang ini gitu ya, maksudnya pengen activity yang dulu mungkin dikangenin kayak cari makan bareng gitu ya. Memang banyak sih, sebagian besar itu memang banyak kan anak rantau sebanyak. Jadi mungkin mereka kayak malah jadi happy nih ketemu second home ya, kayak ada teman-teman yang bisa sama-sama activity bareng. Itu sih memang sebagian besar ya dari seluruh Indonesia sih banyak. Karena memang Jakarta ini tempat berkumpul semua orang dari berbagai background gitu ya, gitu. Jadi memang serunya di situ sih. Jadi saya juga jadi kenal, oh ternyata dari daerah ini, dari bahkan ada yang pulang kampung bareng gitu ada. Bisa jadi sih itu. Tapi ya dari Sumatera Utara ada yang sempat saya juga kenal ini dari yang Sulawesi. Papua ada juga. Papua, tapi dia nggak ngerantau. Bahkan Sulawesi. yang menariknya nih, mereka ada juga yang tadi kalau dibilang yang di luar negeri, ada juga yang di luar kota nih. Sebenarnya member ini di luar kota. Pada saat event khusus datang ke Jakarta. Hanya untuk ikut event. Kita appreciate banget itu. Ya, besar sekali ya. Supaya gitu. pengen kenalan di sini gitu. Karena memang kita masih fokusnya di Jakarta ya, belum ada kayak yang di nanti kecuali nanti memang diperlukan, memang mungkin nanti bisa jadi ada yang sesuai dengan domisili masing-masing ya. Kalau saat ini kita masih terpusatnya eventnya masih di Jakarta. Tapi berarti nggak menutup kemungkinan ya teman-teman yang ada di luar kota yang mungkin sedang mendengarkan kita dari 10 kotanya Smart FM gitu ya. Ini pun bisa ikut bisa banget join di grup gitu ya. Yang penting ya ikutin syarat dan ketentuan ya, maksudnya nanti diinfoin. Kayaknya kita penasaran, mungkin kita share dulu. Sebenarnya susah nggak sih, kan tadi ada filtrasinya gitu ya untuk kita bisa masuk ke komunitas ini. Susahkah Ko Hendy dan juga Citika, atau apa aja sih persyaratannya untuk mungkin teman-teman pendengar kita nih yang ingin join ke sahabat Chinese Indonesia? Sebenarnya gampang ya. Kita banyak orang sebenarnya kayak bingung ini ada filternya apa. Sebenarnya filternya gini, karena kita komunitas, kita admin, kita menjaga ya kan. Yang penjagaan kita tuh dari filternya apa? Karena kita kenalnya cuman bisa online, kita perlu filter ya Instagramnya. Kalau Instagramnya nggak ada foto, nggak ada postingan, ya kita juga nggak mau dong. Ya kan? Scam atau gimana karena kita menjaga itu juga. Terus kedua, kita juga perlu tahu ini nih
karena kan kita ada rate umurnya dari 25 sampai 45. Ya kalau misalkan udah 50 apa 60 jadi udah kayak bapak sama anak gitu, nggak bisa terima juga. Iya, Gitu. Terus yang berikutnya ya punya niat baik gitu. Punya niat baik. Kalau misalkan postingannya jualan semua ya kan, ya ke grup tujuannya apa? Kalau tujuannya mau jualan ya kurang cocok gitu. Karena tujuannya kita bersosialisasi dan berkomunitas kayak gitu. Dari 3 itu sih, kalau 3 itu udah oke, baru ada step selanjutnya gitu. Oke, menarik ya. Jadi sebenarnya nggak susah banget ya. Iya, nggak susah. Simple sih sebenarnya. Yang penting mau bersosialisasi. Iya, betul. Oke, Ya. dari seluruh Indonesia. Iya. Bahkan ada yang dari luar negeri Yes, juga ya. ada. Jadi terbuka semua listeners untuk Anda para Chinese di luar sana Yes. gitu. Tapi kalau ngomongin tentang harapan pasti secara pribadi, secara khusus gitu ya, Ko Hendy dan juga Citika melihat perkembangannya kan cukup pesat. Bahkan tadi kita cerita-cerita Desember kemarin followersnya masih berapa ribu Masih ya? 1000-an. 1000-an, terus sekarang di Februari sudah 13.000. Iya. Tuh akan semakin pesat dan Yes. kalau Audrey lihat akan semakin pesat nanti ke Amin. depannya gitu. So harapan secara pribadi gitu ya untuk komunitas ini tuh apa di tahun 2024 yang masih kita bisa bilang tuh masih awal tahun ya. Citika, silakan. Dari saya ya. Yes. Kaget langsung. Saya lagi masih ngebayangin apa ya gitu. Kalau harapannya untuk ya SCI ya, kita sih berharap bisa benar-benar sama-sama bisa growing together ya. Tagline-nya kan memang kalau SCI kan together we can ya. Dengan kita bersama-sama kita pengen supaya saling saling menguatkan dan saling supaya ini kan, karena memang tantangan ke depan nggak semakin mudah ya. Maksudnya ya dengan segala macam kemajuan ya, maksudnya kita pengen walaupun semakin maju tetap kita sosialisasi itu tetap harus ada, itu penting banget. Jangan sampai nanti kita jadi, kan sekarang trennya kan juga banyak yang perusahaan-perusahaan yang kayak orang kerja work from home gitu kan, terus banyak kan juga sekarang orang selesai kuliah kerjanya apa, pengennya pasti pengusaha, wirausaha, usaha online di mana-mana, tapi kan jadinya dengan kayak gini tetap ada sosialisasi, ada komunitasnya. Itu sih yang harapan kedepannya biar bisa memfasilitasi orang-orang yang punya kebutuhan untuk ke komunitas ini sih, lebih ke arah situ sih. Dan saya pengennya in a positive way, banyak hal-hal positif yang bisa dilakukan dan berdampak ya. Kita pengen ada dampak positif juga gitu. Jadi dengan acara ini, dengan komunitas ini bukan hanya dampaknya terutama buat pribadi masing-masing, kayak tadi yang dibilang kan bisa kita saling upgrade diri gitu ya. Kadang-kadang ini saya lihat contoh paling simple, kadang-kadang kita kalau ngeliat diri sendiri kan santai udahlah gitu, tapi ketika ada teman gitu ngasih tahu, ngasih masukan, terus kayak oh dia ternyata kelebihannya di sini, saya jadi belajar gitu ya. Jadinya bagusnya sih di situ sih. Mungkin ada kayak di sini pas ini saya ada teman-teman yang mungkin senang investasi nih, dia ajarin kita, jadi kita jadi terpacu. Oh ternyata ada hal-hal yang selama ini saya nggak ngeh, jadi ngeh gitu. Jadi kalau kita bergaulnya hanya itu aja, in small scope yang kecil, yang kita hanya lihat hanya hal itu aja gitu. Tapi kita banyak berkenalan sama banyak orang dengan background yang berbeda, ada kelebihan berbeda, jadi kita tahu ternyata orang ini ada kelebihan di sini, kita jadi belajar. Itu sih yang menurut saya sih, dengan saya berharap dengan komunitas ini jadi orang tuh saling belajar. Kayak contoh ada di sini saya banyak juga loh yang bisa ngajar Mandarin, ada yang bisa ngajar tenis gitu kan, jadi kayak ada yang bisa ngerti tentang saham, jadi kita jadi dari temenan tuh tuker ilmu gitu. Menurut saya itu penting banget gitu loh. Walaupun nanti juga mungkin bisnis ya, tapi maksud saya lebih ke arah diri sendiri dulu, buat diri sendiri juga. Saya di sini juga bisa sharing gitu, apa yang saya bisa sharing saya bisa share gitu, karena kita bisa share, kita bisa bermanfaat, itu kita jadi punya aura positif gitu. Dengan positif kita jadi lebih happy, jadi lebih berguna, dan lebih buat diri kita sendiri juga buat orang lain, untuk komunitas di masyarakat. Karena buat apa sih kita kalau hidup ya at the end ya kita pengen jadi bermanfaat ya. Kalau buat saya pribadi, nah saya kan karena ini saya sering juga kayak di kantor gitu ya, pimpinan saya selalu ingetin gitu, yang paling penting itu apa, jadi kita jadi orang yang bermanfaat dan ya jadi buat impact buat orang lain gitu ya, maksudnya buat orang dan buat sekitar gitu loh. Keren banget nih harapan Citika, semoga bisa terrealisasi ya Ci ya. Dari pastinya keinginan untuk belajar dari satu dengan yang lainnya. Kalau dari Ko Hendy, harapan terbesarnya selaku founder mungkin? Kalau harapan saya pasti ada yang namanya quantity, ada yang namanya quality. Kalau dari quantity sendiri, kita dari Instagram kita pengen growth sampai 100.000 follower. Kalau dari follower di WhatsApp ya kita mau di 2.000 sampai 5.000 gitu. Terus kalau dari quality, saya pengen banget dari dalam hati saya pengen
member-member itu punya naik kualitasnya, naik value-nya gitu loh, sehingga jadi orang yang lebih keren, lebih pede, lebih bermanfaat yang seperti Tika bilang gitu. Jadi karena ketika nanti ketemu pasangan yang dilihat adalah value-nya gitu. Kalau value-nya habis masuk SCI, value-nya biasa aja, ya ngapain? Aku pengen habis masuk SCI dia punya mindset baru yang value-nya lebih bagus gitu. Jadi pintar komunikasi, jadi misalkan luka batinnya hilang, traumanya hilang, itu kan kita memberikan manfaat gitu loh. Dan itu juga dia akan memberikan impact ke orang lain gitu. Jadi itu dia dari value-nya. Kami SCI pengen meningkatkan value member-member dari kuantitinya itu jadi growth banyak gitu. Oh, oke. Jadi quality dan juga quantity-nya bisa berkembang terus. Ya pasti komunitas ini kalau nggak ada eventnya kayaknya kurang jalan gitu ya. Karena event lah yang menyatukan gitu ya teman-teman untuk bisa ketemu satu dengan yang lain. So, mungkin boleh diinformasikan event terdekat ada apa, Ko Hendy ataupun Citika, silakan. Oke. Silakan. PR. Yang pasti terdekat ini karena ini kebetulan momennya Februari, dekatan sama Valentine dan Imlek. Jadi kita memang adain event supaya wadah nih kumpul-kumpul nih gitu ya. Memang mungkin kita adainnya sesudah Imlek kan hari ini tanggal Sabtu, tanggal 10. Jadi kita ngadainnya supaya orang mungkin yang masih banyak, karena tadi bilang anak rantau banyak ya. Iya, ada yang nggak pulang ya. Kalau ada juga yang masih malah ada yang khusus pulang kan pas Imlek. Nah, pas dia pulang dia pengen kumpul-kumpul ketemu. Nah, di sinilah di acaranya tanggal 24 Februari itu di Kokas. Jadi kalau misalnya itu bisa lihat di IG kami gitu, untuk pendaftarannya bisa udah ada nomor WA-nya ke Ibu Siska sama Pak jadi Ibu lagi. Jadi si Siska dan Bro Lis. Kan kadang-kadang kalau lagi acara kita nggak boleh panggil Cici dan Koko. Jadi Bro dan Sis gitu biar kayak seumuran gitu semuanya. Jadi nggak ada kenalan umur. Kenalan dulu baru tahu. Iya. Karena nggak nutup umur ya. Umur kan bukan masalah kalau udah cocok. Yang penting ngobrolnya nyambung. Iya. Oke, tapi yang pasti informasi-informasi itu juga mungkin teman-teman small listeners yang belum bergabung bisa dapatkan di mana? Mungkin di sosial media di boleh Instagram Sahabat Chinese Indonesia ya. Ada ininya, flyernya. Atau di WhatsApp 0817 678 6789. Oke, sekali lagi kok. Ya, 0817 678 6789. Oke. Nah, di event ini nih, itu kita ada bikin sistem yang lebih unik gitu. Jadi kita akan kategoriin berdasarkan agama. Jadi bagi orang yang pengen cari pasangan yang seagama gitu ya, itu bisa langsung gitu. Kita kelompok-kelompokin gitu. Dan kita target orangnya yang seperti biasa di 100 sampai 150 orang. Wow. Jadi cukup banyak dan pasti makin luas kesempatannya gitu ya untuk cari teman di Sahabat Chinese Indonesia. Thank you Citika dan juga Ko Hendy sudah sharing-sharing. Yang pasti kita harapkan semoga komunitas seperti ini ya, komunitas yang positif ini bisa terus berdampak nggak hanya ke internal dari SCI tapi juga ke eksternal, karena tadi banyak kan kegiatan-kegiatan sosial dan juga mungkin aktiviti-aktiviti keluar sehingga banyak yang merasakan dampak dari komunitas ini gitu ya. Thank you sekali lagi. Kami juga thank you sudah diundang sama Sport FM. Semoga FM Jakarta 95,9 tambah jaya, tambah sukses. Amin. Apalagi kita masuki tahun naga kayu, jadi harus semangat dan juga pastinya semoga kita bisa tersukses seperti itu ya. Oke, kalau gitu listeners, ini dia akhir perjumpaan kita dalam Smart Community. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung pada pagi hari ini. Jangan lupa untuk cek Instagram @sahabatChineseIndonesia untuk tahu komunitas ini lebih lanjut. Kalau gitu kami pamit, sampai jumpa. Selamat merayakan Chinese New Year. Kongsi Facai. Kongsi Facai. Bye. Smart Listener, baru saja Anda ikuti Smart Community, program khusus untuk membangun komunikasi, kebersamaan, dan kerjasama yang kuat, serta bermanfaat bagi banyak orang. Nantikan kembali Smart Community pekan depan bersama berbagai komunitas di Indonesia. Smart Community, menghubungkan dan menyatukan Indonesia.